Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Maikun. Hari ini gue bakal membuat video lagi. Nah, kali ini adalah video yang sangat spesial karena ya ada beberapa yang sebenarnya menarik gitu untuk dibahas di musim fall. Tapi kali ini gue tidak, karena gue akan ditemani oleh para expert yang mungkin teman-teman sudah tidak asing. Inilah dia, yeah. Iya, Halo. Oke, jadi akhirnya gue bisa berkolab lagi sudah sekian lama nggak kolab bareng gitu kan bersama kalian. Apalagi kan di tengah kesibukan yang dimana lagi menjelang tahun baru gitu kan, pastikan teman-teman juga yang pengen liburan tapi pekerjaannya masih banyak gitu kan, atau mungkin tugas masih banyak. Nah, itu pasti relate banget lah apa yang dirasakan oleh teman-teman gitu kan. Oke, jadi sebelum masuk ke videonya, gue bakal tanya dulu satu gitu buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau bahkan belum kenalan. Gitu. Jadi makanya yang paling bawah lah atau paling kiri, gue nggak tahu yang sebelah mana, karena gue nggak kelihatan sebelah mana. Jadi gue akan mulai dulu dari yang pasti ini bisa dibilang sudah banyak subscribernya gitu, dan pasti reviewer sejati ya, pokoknya kalau bahas anime apa aja dia pokoknya dia paling paham lah gitu. Nah, langsung aja Junior Anime Indonesia, wes. Sebelumnya disclaimer ya, yang tadi itu bohong ya. Nih kali kedua ya diundang Mas Will nih untuk collab gitu kan. Aduh. Ngomongin anime yang musim fall katanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Hamadi ya, adminnya dari Junior Anime Indonesia. Mungkin yang belum mampir ke channelku boleh mampir. Promosi. Siap. Jadi itu aja sih sebenarnya. Kenal sama Mas Will juga udah lama, jadi kali ini tuh kesempatan kedua buat collab. Itu aja sih. Mungkin dari Mas View mau nambahin. Silakan. Ya, jadi perkenalkan, nama gue Lavi, bisa panggil Lavi aja gitu ya. Jadi ya channel gue sama kayak Bang Will, channel reaction anime. Kenal Bang Will udah lama gitu ya Bang Will ya, udah setahun. Iya. Udah lama ya. Iya, lama banget sih, setahun lah. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan mau mampir ya mampir aja ke channel gue. Kalau misalkan mau nonton reaction juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan Mas Lavi, kalau misalkan ada kalau gue pribadi sih, kalau misalkan ada anime yang gak gue react bisa tampil ke channel Mas Lavi. Tapi kalau misalkan ada anime yang gue react juga ya tonton dua-duanya, oke? Iya. bener dong. Bener. Jadi apa sih mau dibahas gitu di video kali ini, karena memang kayak terlalu biasa atau terlalu mainstream kalau kita bahas beberapa anime populer di musim ini, seperti CSM, seperti ada Bleach, terus juga ada Mob Psycho dan juga Anya. Yang dikit Anya doang ya, kan banyak ada Yor, yang dikit cuma Anya nih, rada-rada mau sama gitu. Terus juga ada yang lagi hype nih kan, Bocchi the Rock ya kan, jadi makanya Bocchi. Kalau hal-hal seperti ini tuh kayaknya sudah biasa gitu kalau kita bahas. Jadi makanya apa sih yang kita bahas kali ini, kita akan membahas anime original yang ada di fall. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara anime original, pastikan ada beberapa hal yang kita ingin flashback gitu loh. Apa sih yang terjadi di musim-musim sebelumnya? Nah, makanya nih gue pengen tahu aja sih pendapat kalian gitu. Mungkin dari Mas Hamadi dulu. Waduh. Menurut Mas Hamadi gitu. Kira-kira original di musim lalu atau di beberapa musim belakangan ini kira-kira gimana sih? Terus apa yang terbaik gitu menurut Mas Hamadi sendiri? Mungkin Mas Will udah tahu lah mungkin ya yang terbaik ya. Cisatu ya. No debat ya. Paling populer. Langsung. Iya, no debat ya. Langsung. Because Recoil ya. Mungkin ya anime original yang mungkin di musim lalu ya. Ya mungkin paling aku unggulkan lah, mungkin kalau ditanya anime original terbaik musim lalu, aku mungkin bakal pilih Recoil. Itu sih. Oke. Jadi
menurut Mas Hamadi sendiri nih apa sih yang membedakan apa ya bisa dibilang Liko Riko dengan beberapa anime sebelumnya gitu? Karena memang original sendiri menurut gue memang nggak banyak gitu kan, dan itu memang balik lagi apakah kita menonton apa tidak gitu kan. Kenapa Liko Riko jadi yang so far masih yang terbaik gitu? Alasannya cuma satu ya, C1 ya. Ya selalu ya. Ya bener sih, nggak salah sih. Kalau gue ditanya gitu, gue jawab Takina sih, bener sih, sama aja sebenarnya. Iya, anime original ya. Kenapa Licorice Coil yang menurutku ya terbaik musim kemarin, karena memang A1 Picture ya, itu nyajikan itu anime itu benar-benar nggak terduga ya. Mungkin sebelum anime rilis kita bakalan ngira itu anime Soul awalnya gitu kan. Tapi pas sudah rilis ternyata betul. Action gitu kan, walaupun ada dramanya juga di sana, dan banyak banget hal-hal yang ya karena original jadi kita nggak bisa nebak ini alurnya mau kemana gitu kan. Yang awalnya nebaknya bakalan sad ending ternyata happy gitu. Dan keunggulan dari original anime ya itu sih mungkin bagi reaction mungkin itu adalah genre yang mungkin ataupun mungkin anime yang harusnya tuh emang benar di reaction sih, karena bebas dari spoiler dan juga nggak ketebak sih. Itu pasti. Ya, bisa berteori juga. Iya, bisa berteori, itu yang paling penting gitu. Berteori bebas ya gitu. Kalau salah kan tinggal minta maaf gitu. Itu sih. Iya, benar. Ya, jadi menurut Mas Hamadi bilangnya Liko gitu kan, yang mungkin masih so far terbaik lah. Tapi kita kan nggak tahu kalau nanti di musim ini ternyata berubah pikiran kan. Makanya kan so far Mas Hamadi menganggap bahwa Liko masih terbaik. Oke. Nah, jadi untuk Mas Vio nih, gue pengen nanya nih. Jadi memang kalau soal anime original kan memang Mas Vio nih nggak absen lah kalau yang gue tahu gitu kan tentang anime original. Kira-kira nih itu menurut gue aja sih, itu menurut gue gitu. Walaupun gue juga nggak tahu gitu, tapi kira-kira nih apa yang terbaik di tahun ini gitu loh, so far, atau mungkin ya tahun yang ini? Menurut tahun ini. Aduh, tahun ini apa ya? Original. Yang paling gue inget sih ya Liko Riko, bener. Winter sama Spring apa? Gue lupa. Udah apa? Winter sama Spring. Oke. Berarti Liko aja gitu ya. Itu posternya belum dicopot. Oh iya bener. Oh iya. Kan berkesan. Sesuatu hal yang ada di belakang gue itu berkesan buat gue. Jadi makanya gue bakal salutkan. Ya sebenarnya sih gue kalau pribadi gue sendiri memang so far masih Liko juga sama gitu kan. Cuman ya gue harus melihat nanti apakah nanti di fall ini gitu kan ada yang lebih better dari apa yang gue pilih gitu. Nah, makanya kenapa gue singgung anime original di tahun-tahun sebelumnya atau musim sebelumnya, karena memang di musim ini bisa dibilang salah satu musim yang banyak anime original, karena ada 5 ya kalau saya ya, 5 di musim ini kayaknya ada 5 ya. Jadi kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas satu-satu yang menurut kita nih diunggulkan di musim ini. Nah, makanya langsung aja dari Mas Hamadi. Waduh, apa sih yang diunggulkan gitu? Ya karena yang paling gede sebenarnya, jadi kan wow. Dari yang teratas dulu lah. Iya. Tidak boleh ada kasta ya di sini ya. Original untuk musim ini ya, fall. Ya ada beberapa anime original, cuman yang mungkin agak aku sedikit unggulkan ya, itu Gundam Mercury. Siap. Ini telat, benar-benar telat. Gundam Mercury nggak termasuk ke dalam list yang bakalan aku review awalnya, dan nggak bakalan aku ikutin awalnya. Tapi waktu episode 1-nya rilis itu ada yang ngingetin lah, ini ada suksesornya dari si Takina sama si C1 katanya, ada genre Yuri katakan. Bite yang ngebikin kita ke trigger gitu kan, nonton nih, ternyata dijelasin lah di episode selanjutnya gitu kan, episode 2 ternyata ya bukan Yuri ternyata. Dan dari situ tuh
balik lagi nonton ke prolognya dan ternyata tuh ya seru banget gitu kan Gundam Mercury, walaupun aku nggak ngikutin Gundam sih sebenarnya, nggak selalu ngikutin Gundam, cuman katanya ini Gundam tuh original story dan benar-benar nggak ada kaitannya sama ya Gundam seri yang lain sih. Jadi ya intinya Gundam Mercury bagus, Yoasobi. Ya, langsung itu Yoasobi yang tadi konser tadi sore ya, yang konser tadi sore. Yang konser tadi sore Yoasobi. Sip. Jadi itu aja. Apa ada lagi? Ya Gundam Mercury sih karena story-nya baru dan ya gara-gara nonton 1 episode 2 episode jadi malah ngikutin ya media sosialnya segala macam dan ya hal-hal yang berbau Mercury lah. Karena ini menarik banget katanya, ini cerita yang baru dan ternyata ada episode prolog dan juga ada light novelnya yang pendek itu kan. Itu bisa dibilang light novel atau novel ya, novel pendek, cerita yang setelah prolog sebelum episode 1 dan ternyata ya keren gitu kan. Apalagi masuk ke episode yang ya episode 5, episode 6 yang ternyata tuh malah bikin ini ya teori liar ya di berbagai macam media ya gitu kan. Waduh gitu kan. Jadi makin kayak hype-nya jadi kedapet lah ke situ sih. Itu sih sebenarnya. Mungkin itu aja sih. Di prolognya aja udah agak dark ya. Jadi di prolog dikasih dark, terus di awal-awal episode dikasih wholesome, tapi begitu masuk episode 6 itu benar-benar balik lagi dark gitu kan. Jadi makanya ini benar-benar nggak terduga aja sih plot twist-nya ini benar-benar apa ya, yang nggak ketebak aja gitu nanti bakal seperti apa, karena memang ini 2 core ya, setahu gue 2 core deh. 2 core nanti core kedua split core, jadi nanti spring nyambung lagi kan, spring 2023. Mas Lavi ada nambahan buat Gundam mungkin yang tahu tentang Gundam gitu? Ya jadi Gundam Mercury ini sebenarnya anime Gundam kedua gua gitu. Jadi Gundam pertama gua itu Zero, gua nggak tahu penyebutannya apa ya, double O, Zero atau apa gitu, gua nggak tahu. Itu anime pertama Gundam gua dulu, itu udah lama banget dan itu seru banget. Mungkin kalau belum yang pada nonton, mungkin nonton, bisa ditonton gitu. Iya, gua nggak nonton sih. Nah, gua pribadi sebenarnya setelah nonton prolog gitu ya, gua sebenarnya mikirnya wah ini bakal dark gitu. Tapi ternyata ya setelah beberapa episode ini, khususnya untuk 1, 2, 3-nya gitu ya, ternyata lucu juga gitu, kayak ada ya komedi-komedi, ada hal yang mengejutkan gitu dan dibandingkan dengan Gundam Zero gitu ya, kalau misalkan ya salah satunya yang Gundam yang gue tonton ini tuh lebih friendly sebenarnya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, karena makanya gue sebenarnya udah siapin diri, wah nih politik nih Gundam gitu kan. Gundam pasti jauh-jauhnya nggak jauh-jauh dari politik gitu kan, politik terus teknologi kayak gitu kan. Sebenarnya prolognya udah kelihatan gitu, tapi pas sudah episode 1, 2, 3 wah oke juga nih. Awal-awal ini kayak agak sedikit lambat, tapi ini menarik karena ini bisa menggait, bisa dibilang kayak ya fans-fans yang belum pernah nonton Gundam, jadi mungkin bisa nonton Gundam dari Witch Mercury ini sebenarnya kayak gitu. Iya benar sih, benar. Apalagi karakternya kan juga ada kayak cewek-ceweknya juga, MC-nya kan juga cewek juga, itu suatu hal katanya sih yang pertama kalinya MC cewek di Gundam kayak gitu. Iya, MC pertama di Gundam. Sulek. Oh gitu ya. Sulek. Iya gitu. Ya ini baru tahu sih, gue juga baru tahu sih. Ya jadi betul sih, gua mengutip kata Mas Tafi bilang kalau misalkan kalau lu gak ngikutin series Gundam, sebenarnya kalau nonton Mercury ini aman gitu. Jadi gue setuju karena gue pribadi bukan fans Gundam gitu kan. Jadi makanya gue langsung bisa ngikutin series ini gitu kan. Dan ternyata oke. Ini awalnya mungkin kayak lambat gitu ya. Mungkin karena ada yang bilang sih ya, salah satu yang pernah komen di channel gua, katanya penulisnya Code Geass. Ya, benar. Ya, jadi Code Geass itu kan awal-awal agak lambat tuh. Nah, itu mungkin memang apa ya bahasanya ya? Penulisannya memang seperti itu tipenya dia. Kayaknya. Code Geass politiknya berat tuh. Iya. Ya, siap-siap aja udah Bang Will. Iya, makanya kita nggak tahu kan ke depannya Witch kayak gimana. Iya. Gue masih inget banget itu si Lolo, aduh di ending itu ya MC-nya lah, itu gue suka banget sama MC ya. Jadi itu sih itu jadi memang Gundam ini sangat menjanjikan dan bisa kalian ikutin gitu kan, karena
bagi buat teman-teman yang nggak ngikutin Gundam atau ngikutin series Gundam bisa ngikutin series ini seperti itu. Ya ini sih apa ya masih sekitar Gundam. Jadi masih sekitar Gundam. Gue pengen tanya satu-satu aja sih. Cuma ke trivia pertanyaan gue aja sih yang kualitas di kepala gue gitu. Nah kira-kira nih buat Mas Lafi dulu deh biar gantian gitu kan. Tadi kan Mas Mil. Aman. Aduh. Kira-kira nih gue sampai sekarang tuh masih mikir soal ini sih, soal Aerial ya. Memang Aerial ini kan digadang. Langsung masuk spoiler ya. Let's go. Langsung ya. Sekali lagi spoiler alert. Padahal nahan tadi ya. Gak ada aba-aba. Padahal nahan tadi ya. Oh, gak usah nih. Iya, langsung spoiler gila. Enggak nih, enggak apa-apa kan ini original ya. Enggak apa-apa lah. Jadi kalau misalkan kalian pengen mood bisa mute dulu lah. Tapi kalau menurut gue sih aman sih karena kan ini kan original. Ya udahlah. Teman-teman bisa pahamin lah soal itu. Jadi ya soal Aerial, jadi gue penasaran gitu kan karena banyak orang yang bilang kalau Aerial itu sebenarnya adalah si Eri gitu loh. Apa itu benar apa enggak gitu? Eri sama ya. Menurut iya menurut Mas Apu ya. Jadi sebenarnya gue pun juga baru nyadar hal itu sebenarnya waktu itu gara-gara ada yang komentar di YouTube gue. Gue gak sadar sama sekali. Gue tuh cuma nemuin kejanggalan terkait dengan kejadian prolog. Ternyata itu kejadian 21 tahun yang lalu. Dan akhirnya gue mikir kayak loh, terus umurnya Suletta berapa? Gue cuma sampai situ doang gitu. Gue apa mungkin kayak Suletta itu adiknya kah atau siapa gitu. Dan tiba-tiba ada yang komen di bawah, ada yang bilang bahwa bisa jadi juga si Aerial itu adalah Eri, tergantung itu melihat daripada kejadian prolog 21 tahun yang lalu gitu. Dan Eri kemana kayak gitu kan pertanyaannya. Ternyata ada yang bilang bahwa Aerial itu adalah Eri Samaya. Dan kalau dilihat dari Aerial itu ternyata ya bisa dibilang kayak hidup gitu ya, kayak punya kepribadian sendiri meskipun ya yang bisa berkomunikasi cuma si Suletta doang. Jadi gue bisa menilai bahwa oh bisa jadi memang Eri beneran gitu. Cuma proses menjadi kesananya itu yang masih yang ngawang lah, masih belum dijelaskan gitu. Kayak gitu sih. Palingan ya sama ini sih sebenarnya sama Suletta sendiri sih. Sebenarnya teori Suletta itu adalah cloning daripada Ellie itu menyebar kemana-mana. Gue juga bingung juga sih sebenarnya. Maksudnya gue apa ya, gue itu ngelihatnya ya Suletta itu literally kayak manusia gitu. Maksud gue kayak kalau disebut cloning mungkin literally kan karena ada, ini masuk spoiler kan, nggak apa-apa ya, aman ya? Aman. Gak tau Mas Will. Oke, jadi nggak apa-apa. Kayak Elan misalkan, Elan kan dia agak beda gitu ya. Kalau Elan kan oke lah dia gunakan tubuh manusia lain terus akhirnya diubah jadi kayak Elan gitu ya. Dan akhirnya ada banyak tuh Elan gitu. Nah gue mungkin kalau kayak gitu menurut gue masih oke gitu. Tapi kan ini posisinya si Suletta ini kan apa namanya benar-benar sadar bahwa diri dia itu Suletta gitu. Bukan kayak Elan yang memang apa namanya dia sadar dia itu bukan Elan. Tapi ya apa ya bahasanya ya, dia lupa ingatan apa nggak sih Elan, gue lupa deh. Kayak gitu sih sebenarnya. Lupa deh gue. Tapi yang jelas apa tuh namanya menurut gue ya untuk teori gue sih Suletta itu apa tuh namanya jelas bukan si Eri Samaya, kemungkinan memang bener Bang Will kayaknya memang Aerial. Apalagi di episode terbaru, nonton belum episode terbaru Bang Will? Tadi sore. Udah. Tadi sore ya? Tadi sore belum. Oke, aman. Itu gak ngomong. Oh iya. Nanti nggak bisa. Ya ada makanya ada satu adegan kecil lah gitu. Nah itu saya bilang ya salah satu penguat juga lah untuk Aerial itu memang adalah Eri. Cuma gimana proses kesananya itu masih belum jelas sih gitu. Oke, siap. Oke, kalau Mas Amadi nih mau nambahin gitu? Waduh. Yang jelas daya tariknya benar-benar masa lalunya si Suletta ya, Sule ya nyebutnya. Aku suka nyebutnya itu Sule gitu. Emang masa lalu Suletta dan kebenaran Eri adalah Aerial itu adalah daya tarik yang di Witch ini ya, Gundam ini tuh. Karena emang itu kemana-mana gitu kan, teorinya kemana-mana dan ya episodenya juga bukannya makin nyelesain masalah yang ada atau misteri yang ada di episode sebelumnya, tapi malah nambah misteri-misteri baru gitu kan. Iya itu yang bikin ini jadi gregetan gitu kan, nanti di final core satunya itu gimana gitu. Dan harusnya ini ya kalau mau coba baca ini novel pendeknya dulu yang setelah prolog itu bakalan ya keren banget sih sebenarnya mengenai si Sule ya, harusnya kalau pengen baca gitu.
semakin kesini juga semakin banyak hal-hal yang bisa perlu kita bisa bilang pecahkan lah gitu, hal-hal yang menjadi misteri itu sendiri gitu ya. Itu sih, jadi gue nggak bisa berkata-kata lagi karena memang Gundam bagus gitu. Jadi gue pengen penasarannya tuh apa sih penutup core 1 dan kira-kira di core 2 ini bakal seperti apa gitu. Penasaran Gue berharap semoga di core 2 lebih dark. Gue berharap core 2 itu lebih dark lagi gitu. Karena menurut gue pas scene HBD itu menurut gue udah cukup lumayan. Dark itu kerasa. Iya itu kerasa banget gitu darknya. Ikonik Ikoniknya gitu kan sampai sekarang gitu. Itu di pertengahan core 1 gitu. Oke lanjut. Jadi tadi Gundam sudah, sekarang kita akan bahas anime original lainnya yang pasti nggak kalah tuh dibanding Gundam. Ya langsung aja Mas Lavi, kira-kira apa sih yang menarik di musim ini anime original gitu? Musim ini sebenarnya salah satu anime original ya selain Gundam yang sebenarnya menurut gue yang benar-benar memberikan kayak bahasanya sih efek kaget gitu ya ke gua waktu pas pertama kali nonton episode satunya itu adalah Akiba Meteor kayak gitu. Jadi ini anime musim ini original buatan PA Works gitu ya. PA Works akhirnya ngebuat anime original lagi. Gua nggak tahu tahun ini original apa lagi ya istilahnya. Segitu sih terakhir dia itu adaptasi yang Paripikome itu manga kan. Jadi ini kayak original yang singkat gue yang baru gue tonton kayaknya kayak gitu tahun ini untuk dari PA Works. Dan ya mood gue pribadi sebenarnya episode pertama dari Akiba Meteor itu menjadi salah satu episode pertama terbaik sih sebenarnya fall ini gitu ya, selain ya beberapa anime-anime populer lainnya. Jadi mood gue episode pertama dari Akiba Meteor itu menjadi salah satu episode terbaik lah fall ini kayak gitu ya. Karena menunjukkan kayak kayak what the hell is this gitu loh istilahnya. Sebenarnya apa ini anime tentang apa gitu. Tiba-tiba ada maid, tiba-tiba di awal literally baru sampai 2 menit awal kali ya dari episodenya udah tiba-tiba ada pembunuhan mafia style banget gitu. Dan ini pasti bakal chaos nih, apalagi diakhiri di episode satunya ya pembunuhan massal genosida ya. Dan dilakuin sama siapa namanya Ranko ya. Dengan visualisasi yang absurd banget sambil ngedance, coba gila aja gitu kan. Jadi ya pokoknya salah satu dari Akiba Meteor itu memang gila banget. Dan kalau sepanjang episode ini ya sampai episode terakhir episode 9 kalau nggak salah, itu kalau mood gue pribadi sih memang bagus ya, menunjukkan banget seberapa chaosnya Akiba dengan underground dunianya gitu ya. Dengan yakuzaannya itu dengan ada kayak semacam afiliasi Kedamonoland, terus ada kayak ini dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi ya memang ini kayak yakuza banget atau mafia banget tapi made dia sih kayak gitu sih. Jadi kalau yang suka kekeosan dari sebuah series gitu ya, series yang chaos dan unik absurd kayak gitu, mungkin bisa nonton Akiba Meteor kayak gitu. Kalau lihat di medsos sih, iya lihat di medsos terus Mas Will reaction ya nonton ya. Tapi untuk nonton anime sendiri full belum. Iya, karena belum ke trigger sih, walaupun udah ini ya keren gitu. Matt terus ya pengguna senjata api segala macam yang mirip-mirip Licorice ya katanya Mas Will. Iya betul. Iya betul. Kan itu emang mirip sih. Iya. Tapi belum ke trigger sih buat nonton. Mungkin nanti kalau sudah full kali ya. Oh iya, bisa tim buds lah ya. Iya. Nah ya itu sih, gue setuju apa yang dikatakan Lavi. Jadi memang anime ini benar-benar membuat orang ini punya pandangan sendiri gitu kan. Mudah kejut lah ibaratnya kan. Dan itu dibuktikan gue sampai kena strike gitu kan. Tolong sangat keras gak gitu. Keras emang copyright-nya ya. Tolong. Sudah cukup satu aja gitu. Gue udah sampai akhirnya gue udah cukup mengerti lah apa yang mereka lakukan gitu. Cuma itu baik lagi ke ceritanya. Jadi memang Akiba ini ya
Gak disangka ternyata gue pikir bakal wholesome anime, tapi ternyata malah tembak-tembakan. Itu bener di luar dugaan aja sih. Dan ya itu, gue selalu bilang sih, dan gue tidak akan berubah pandangan gue kalau misalkan Akiba itu emang dark horse-nya di musim ini. Gitu. Karena benar-benar yang nggak juga aja. Yang kita anggap sebagai wholesome anime ternyata seperti Yakuza atau ala Yakuza, bener apa yang katakan Lapi itu. Dan gue masih ngikutin juga kan, jadi makanya gue berharap semoga apa ya, mungkin ini pendapat gue pribadi sih, gue pengen banget dengerin Nagomi ngomong Akiba Medwardo. Jadi kayak gue tau nggak, gue langsung ingetin. Nah iya bener, gue capek judul ya. Iya. Ngucapin judul itu keren sih menurut gue sih. Jadi kan Nagomi sendiri kan masih belum apa ya, kayak masih belum yakin, bukan lebih yakin, maksudnya kayak masih proses adaptasi kan. Jadi kayak sebenarnya ini Akiba ini apa sih, gue tuh sebenarnya Mei tuh apa gitu, sebagai Mei tuh apa gitu. Bahkan akhirnya kan Nagomi dengan berbagai masalah yang ada gitu kan, sampai harus ya kan, jadi membuat pandangan dia berubah juga. Jadi makanya gue berharap semoga nanti Nagomi ngomong si Akiba do Mei baru akhir, itu keren sih menurut gue. Jadi ya itu sih kalau soal Akiba emang harus kalau menurut gue pribadi sih memang lebih enak sih ongoing kalau menurut gue, karena memang setiap episodenya itu pasti selalu menyajikan hal-hal yang berbeda gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya kalian mau bahas silakan, tapi kalau gue saranin ongoing seperti itu. Ya lanjut, tadi Akiba sudah, sekarang gue ya. Jadi ada satu anime sebenarnya yang menurut gue sangat di luar dugaan menurut gue. Mungkin nggak tahu sih kalau Mas Sabi nonton apa enggak gitu. Enggak juga, kayaknya enggak juga. Jadi Mas Sabi kayaknya nonton sih. Kalau gue iya nonton sih. Nonton, jadi iya nonton kan. Jadi gue akan membicarakan atau gue akan membahas Renai Flux gitu di musim ini. Jadi makanya awalnya memang lah. Jadi si Asahi ini atau si MC kita ini dia ini hidup bahagia gitu kan, dengan 5 cewek di serumah gitu. Jadi makanya awalnya gue mikir dengan konsep seperti ini, wah ini bakal harem nih, romance harem gitu kan. Dan gue mikir bakal jadi Gotobun 2.0 menurut gue juga, karena memang dengan 5 cewek dan satu Gotobun 4 apa 5 ya, gue lupa. 4 ya? Gotobun 5 ya? Gotobun 5. Gotobun 5 iya, Gotobun 5 dengan satu cowok gitu kan. Nah makanya jadi gue pikir awalnya bakal wholesome, ceritanya wholesome. Jadi dari episode 1 sampai episode berapa ya, episode 6 atau episode 7 tuh masih wholesome aja gitu kan. Sampai akhirnya semakin kesini itu ceritanya tuh bertambah genrenya. Jadi awalnya nggak apa-apa, ini gue agak sedikit spoiler, nggak apa-apa. Jadi menurut gue ini biar teman-teman juga bisa mengubah pandangan anime ini gitu, karena memang ada beberapa, ini lucu sih, ini fakta menarik sih. Jadi ada beberapa penonton gue ya kan, yang di video gue yang terbaru, bayangin men, itu mungkin jadi salah satu video yang paling apa ya bisa dibilang ya, yang ya rame lah, bilang rame ya. Terus banyak orang yang gak menduga juga dengan ceritanya gitu. Karena memang di awal kan sudah wholesome, terus di episode 4 sama 5 nih sudah mulai apa ya, genrenya ini sudah mulai ditambahkan lah, ada beberapa hal-hal yang sebenarnya benar-benar di luar dari nalar lah. Jadi kayak ada satu karakter yang punya karakter seperti Chisato lah, yang bisa ala-ala agen rahasia gitu kan. Terus juga ada satu karakter yang ternyata bisa menjadi Mahou Shoujo kan, itu sumpah itu sudah di luar dari romance anime kan, menurut gue itu romcom anime pada umumnya. Tapi ketika ada satu karakter yang bisa dibilang mengubah cerita ini 180 derajat, yaitu dimana ternyata semua karakter atau bisa dibilang cewek-cewek yang ada di Renai Flux itu adalah ilusi. Bayangin itu. Jadi ternyata jadi bener-bener apa ya, itu dem banget sih menurut gue, tuh momen dem banget. Jadi kayak selama ini ternyata Asahi itu cuma bukan mimpi sih. Asahi ini selama ini cuma jadi objek ibaratnya, atau jadi sebuah objek percobaan lah, ya kan? Penguji. Yang dimana
penguji gitu kan, dimana apakah AI itu bisa bersatu dengan manusia itu. Nah makanya ada teman-teman gua yang menganggap bahwa wah ini kayaknya mirip Sao nih. Ya mungkin bisa ke Sao atau mungkin ke Steins Gate Amadeus ya katanya ya. Jadi makanya Amadeus tuh. Iya, di antara dua itu gitu. Jadi makanya mirip-mirip gitu. Jadi ternyata si siapa namanya? Nah, saya adalah subjek penguji di mana apakah AI ini bisa bersatu dengan manusia. Itu dan ya gua nggak tahu. Jadi apa yang bakal terjadi ke depannya karena yang pasti saya sudah harus menerima kenyataan gitu kalau misalkan 5 cewek ini ternyata cuman ilusi. Oke, tadi gue sudah bahas atau ya bisa bilang tentang Ren Plus ya kan. Jadi memang nggak gue duga sih ternyata ceritanya bakal seberat ini dan gue nggak tahu atau nggak punya bayangan nih bakal seperti apa. Mungkin pas Vimeo mau nambahin atau Mas Safi sebagai orang yang menonton Ren Plus juga. Dan gue penasaran sih pandangan lu apakah bener kalau misalkan ini mirip Amadeus gitu. Karena gue pribadi gue nggak nonton Steins Gate dan gue juga nggak nonton Sao Alicization yang ada Alicet lah. Gue nonton gitu. Makanya gue pengen tahu aja. Ayo nonton. Siap. Oke, jadi ini jelas bakal spoiler gitu ya. Ya, nggak apa-apa anime. Hamidi apa siapa namanya? Hamadi. Ya, Hamadi. Oh, saya Hamadi, astaga sumpah. Saya sangat senang sekali kalau spoiler. Oke. Udah nonton belum sih? Renevlog belum, cuman meme-nya udah kemana-mana itu. Yang oke. Ya. Itu udah aman ya, kalau kena spoiler nggak apa-apa ya. Iya, apa-apa. Jadi kita harus ini dulu lah, istilahnya izin dulu. Gitu. Jadi ya mirip sama Amadeus dari Steins Gate ya istilahnya. Jadi siap. Untuk spoilernya sendiri, jadi kan ya setelah episode berapa 8 apa 7 ya Bang Will? Lupa gua. 8 ya. Itu akhirnya terreveal ya bahwa ternyata dunia yang selama ini kita tonton dari episode 1 sampai episode 6 itu ternyata hanya ya dunia virtual gitu ya. Virtual. Dan ini benar seperti apa yang dibilang sama Bang Will, ini mirip-mirip seperti Sword Art Online, dunianya mirip kayak Sao, mirip seperti Alicization, dan sistem AI-nya itu juga mirip kayak di Alicization. Jadi kalau yang Bang Hamadi udah nonton Sao ya, Alicization mungkin kayak bisa punya gambaran kayak gitu. Jadi sistem AI-nya itu kayak diperbaharui lebih canggih lah sekarang situasinya, dan si MC-nya itu bisa dibilang menjadi penguji karena untuk mempengaruhi dan menyempurnakan AI-nya itu harus berinteraksi dengan manusia, harus mengerti perasaan manusia dan lain-lain kayak gitu dah. Makanya si MC itu diuji kayak gitu, makanya diujinya itu kayak mengerti tentang rasa cinta, rasa ini, rasa itu, perasaan-perasaan emosional dari manusia. Nah itu makanya si MC ada di dunia virtual itu kayak gitu. Nah hubungannya sama Amadeus dari Steins Gate gitu ya, itu miripnya ada di ininya Aoi. Ada di Aoi yang dimana Aoi ini kan adalah AI dari Ai gitu kan. Ai itu adalah teman masa kecilnya atau Osana Najimi daripada Asahi yang sebenarnya udah di-reveal dari beberapa episode, bahkan di openingnya pun juga ada, meskipun kayak masih di blur kayak gitu. Ai ini bisa bilang ya teman masa kecilnya lah daripada si Asahi gitu ya MC-nya. Dan si si Ai ini ingatannya dia itu dimasukkan ke dalam AI yang jadi sebelum masuk ke sana gitu ini bakal spoiler banget sih asli, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bakal lengkap banget gitu ya. Jadi ceritanya ya. Jadi AI itu masih kayak AI kayak di dunia sekarang, kayak zaman modern sekarang. AI-nya itu kayak masih berupa kayak tadi top down tadi ya kata Bang Hamadi ya gitu, yang di Sao gitu kan. Itu kan ada yang kayak punya pemikiran sendiri, ada yang kayak diperintah kayak gitu-gitu kan. Nah itu zaman itu masih yang AI yang belum pinter banget lah kayak gitu kan. Sampai ada satu profesor itu ayah daripada AI tadi, AI teman masa kecil daripada Asahi itu
bisa dibilang meneliti. Dan kira menemukan sebuah formula untuk ngebuat AI yang yang canggih banget. Dan kira menyebutnya itu sebagai AOI. AOI itu kalau nggak salah Artificial Omniscient Intelligence kalau nggak salah namanya. AOI. Iya. Jadi tingkatan berikutnya daripada AI, kayak gitu kan. Nah, untuk menciptakan AOI itu memerlukan kayak semacam ingatan atau apa gitu ya, gue lupa, daripada orang yang masih hidup gitu. Nah makanya dan itu dia tuh pertama kali menggunakan ingatan tadi itu untuk menciptakan AOI itu dari anaknya, yaitu si AI yang memang lagi sakit gitu. Jadi istilahnya pengen ya mungkin sekalian gitu, atau mungkin kayak memang kasihan atau apa gitu, kita masih belum tahu ya karena baru muncul juga gitu. Jadi kira dia menggunakan ingatan atau ya istilahnya pemikiran daripada AI tadi dipindahkan kepada AOI kayak gitu. Dan karena hal itulah juga gitu ya, akhirnya perusahaannya, gue lupa nama perusahaan apa Bang Will, belum dijelasin ya? Perusahaan AI-nya belum ya? Belum kan? Itu bisa bilang akhirnya menemukan formula tadi, dan akhirnya mengembangkan hal itu, dan akhirnya itulah jadinya sistem AI yang sekarang yang akhirnya ada di dunia yang di episode 8 itu. Kayak gitu semuanya akhirnya bahkan ciptakan kayak AOI yang kayak beberapa karakter yang 5 karakter yang tadi Harem tadi itu bagian daripada AOI tadi yang akan dites dan diuji oleh si MC kayak gitu. Jadi ya sistemnya itu kayak begitu. Nah sebenarnya itu menarik banget karena udah pribadi gitu ya. Ini meskipun tadi ya makanya tadi agak mirip seperti Amadeus gitu ya, karena memang apa yang terjadi di Steins Gate itu mirip-mirip sama kisah Kurisu yang akhirnya ya seperti AI, tapi meskipun nggak pakai kepribadian aslinya Makise Kurisu ya, maksudnya kayak ingatan dan lain-lainnya, tapi mirip-mirip lah kayak begitu. Dan dunia itu sendiri pun juga mirip kayak mirip kayak Sao sendiri gitu. AI-nya sendiri pun juga pinter banget ya, jadi kayak benar-benar kayak kepribadian langsung gitu, daripada kayak manusia banget sih sebenarnya, makanya kayak gitu. Dan kira sebenarnya ini malah membuka banyak kemungkinan sih sebenarnya, karena jujur aja ya, gue itu pertama kali nonton nih series sebenarnya gue itu gue itu pasti nggak bakal nonton Batch daripada nih series, karena waktu pas awal gue kayak ngiranya aduh nih kalau gue tonton Batch nih kayaknya bakal susah nih, bahkan mungkin bisa jadi gue berhenti di tengah-tengah gitu kan, apalagi bisa jadi kalau misalkan gak ada plot twist di episode 8 itu ya, mungkin gue udah berhenti mungkin kalau nonton Batch di episode 4 atau 5 gitu. Ya, setuju. Kan memang terlalu random gitu loh sebenarnya di episode awal-awalnya itu gitu loh. Meskipun ya satu episode itu kan literally kayak satu cewek doang ya fokusnya gitu. Jadi kayak terlalu agak agak random aja. Makanya pas gue nonton per minggu ya gue bisa bilang kayak wah nih gue gak nyesel sih nonton per minggu kayak gitu. Benar. Gitu sih. Dari kira gara-gara gara-gara plot twist ini gitu ya, akhirnya membuat gue kayak akhirnya ini jadi banyak kemungkinan gitu, banyak kemungkinan yang bakal terjadi. Bahkan salah satu teori yang sebenarnya gue pikirin juga ya setelah munculnya episode 8 itu adalah semua cewek-cewek yang itu tuh Bang Will, yang semua cewek haremannya itu tuh ternyata memang sepertinya memang ada di real life aslinya. Oh, oke. Karena kan kalau misalkan lu inget kan setiap ceweknya tuh di akhir episode itu kayak ada semacam ingatan masa lalu itu, gitu kan? Dengan adanya sistem yang dia dari real life terus akhirnya dimasukin jadi AI. Nah itu bisa jadi dia itu ada ingatan orang lain yang aslinya nih di real life-nya, yang udah pasti ya mungkin udah dead juga gitu. Nah itu ya serem, makanya emang agak gelap gitu. Makanya itu sebenarnya bikin gua teori wah nih pasti bakal menarik banget gitu kan istilahnya. Apalagi di akhir episode 8 ya Bang Bul itu akhirnya ini sumpah nih kalau memang ini benar-benar terjadi gini bakal gila banget. Jadi kalau misalkan lu tahu Terminator, Skynet, AI Skynet. Nah, itu kemungkinan kalau gue lihat dari endingnya AOI mungkin bakal jadi kayak Skynet. Gitu. Mungkin entah apa yang bakal dia lakuin ke dunia nyata gitu. Benar. Jadi kubus. Iya benar. Iya, jadi apa tuh namanya? Gila, pokoknya teori udah kemana-mana gitu.
Iya bener, gue gak kepikiran Terminator, gue bener-bener, iya, gue nonton sih, jadi tahu gue. Oh damn. Iya, kemungkinan jadi kayak Skynet nanti si Aoi, apalagi kan Aoi yang benar-benar Aoi ya, maksudnya karakter Aoi, AI-nya gitu, dia kan punya kendali ke dalam semua sistemnya gitu, jadi bisa jadi dia bakal ngelakuin apapun itu, untuk nggak tahu buat apa gitu ya. Tadi gue pikir main hero-nya Asahi. Main Asahi cowok. Aoi, si Aoi. Iya, si Aoi. Jadi ada bedanya si Aoi ini, Aoi nama Aoi, ada yang Aoi yang nama sistem Aoi gitu. Iya. Agak beda gitu sebenarnya. Tapi ya kayak gitu, atau memang Aoi sistem Aoi itu baru cuma Aoi doang, gimana ngomongnya ya? Kayak Aoi doang gitu atau apa gitu? Ya jadi si Aoi ini adalah ya Aoi sendiri. Gimana ya? Gue juga bingung kan. Susah gak sih? Jadi kayak AOI kan ada lagi seperti yang gue bilang tadi, AI akhirnya jadi AOI kan. Itu tingkatan berikutnya daripada AI. Nah, ada AOI yang namanya AOI. Gitu. Gitu enggak? Iya. Gue nyambung sih. Kalau Mas Amal ini mungkin apa ini? Ya, mungkin yang belum nonton makanya mungkin masih belum gitu. Cukup dark ya. Cukup dark. Iya. Cukup ya. Iya, karena nggak ada yang bayangin, men. Karena awalnya yang wholesome romcom kan, gue pikir kan, tapi ternyata di episode 8 gitu. Ya bener-bener ini udah bakal ngomongin banyak kemungkinan gitu kan. Iya sih bener. Tadi gue pikir tadi. Nah, Bang Will. Bener. Enggak, tadi gue mikir gini awalnya. Gue pikir si Aoi ini adalah salah satu AI yang kena virus gitu. Tadi gue pikir gitu, atau mungkin kena sesuatu hal yang mungkin bisa dikontrol sama seseorang gitu kan, yang membuat dia agak sedikit tidak patuh dengan tuannya atau apalah gitu bahasanya. Jadi gue pikir gitu. Tapi kalau lu cerita tadi seperti kemungkinan Terminator, wah itu geblek sih menurut gue. Ya kemungkinan kayak gitu. Kalau kena virus kayak enggak sih Bang Will. Jadi kayak Aoi ini karena saking pinternya, jadi dia itu punya pemikiran sendiri gitu. Betul, makanya kan kalau misalkan lo inget di episode 7, nih ya aman lah ya, episode 7 itu Aoi itu sebenarnya sadar kemampuan dia sebagai AI. Makanya dia tuh bahkan sampai ngapus semua ya harem-hareman yang lain kan. Itu karena dia tuh tahu kemampuannya dia, makanya dan dia itu suka sama si Asahi gitu kan. Iya. Nah, maka waktu pas ditolak sama Asahi karena Asahi itu punya ingatan si Aoi itu punya apa tuh namanya? Ingatan daripada si Ai ya, Aoi punya ingatan daripada Ai ya kalau nggak salah. Ya benar nggak sih? Gitu. Benar. Nah, si Aoi ini mungkin kayak ada semacam apa ya? Mungkin karena dia mungkin kayak sedikit perasaan apa gitu, dan kira menyuruh Asahi itu keluar daripada ditolak, bahkan dikirim keluar kan si Asahi dari apa tuh namanya dunia virtualnya itu. Nah itu sebenarnya intensinya Aoi sendiri untuk ngusir Asahi dari dunia virtual itu kayak berhubungan dengan mungkin si Aoi ini pengen lakuin sesuatu nih atas keinginan dia sendiri kayaknya. Makanya kan yang di perusahaan-perusahaan yang ngurusin Aoi itu kan pada pusing sekarang karena dunia virtual itu bisa dibilang rusak sekarang gitu kan, nggak bisa diakses gitu. Makanya Aoi nih entah kenapa mungkin bakal ngelakuin sesuatu hal nih kayak gitu. Mungkin bisa ngelakuin kejahatan ke orang in real life-nya mungkin ya. Orang-orang baik yang itu gue masih belum tahu tuh apa. Makanya menarik kan. AI baik yang tersakiti tuh, yang tertolak ya AI. Bisa jadi dia menghancurkan dunia kayak akibat tersakiti gitu kan. Kayak ini ya, aku nangkapnya malah kayak ini, Hello World. Ya, Hello World. Ya, Hello World, benar. Hello World ya. Mungkin mirip kayak gue belum nonton sih. Ya, boleh. Ya itu jadi ya nggak disangka men ternyata benar-benar 180 derajat berubah ceritanya kan. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau nonton, menurut gue masih worth it sih. Terserah sih mau kalian mau nonton. Enggak sih, tetap sih harus nonton dari episode 1 sih biar lu dapet pilotnya gitu. Iyalah. Iya karena memang itu sebenarnya tuh ujian sih menurut gue. Ya bener, gue setuju apa yang dikatakan Mas Tafi gitu. Jadi memang ada di pertengahan itu tuh udah mulai random kan. Jadi pilihannya cuma 2, apakah gue bakal lanjut atau mungkin drop gitu. Karena udah bener-bener di luar dari konteks romcom gitu kan. Jadi makanya kan ketika ternyata kita sabar dikit sampai episode 7, oh ternyata seperti ini ceritanya. Ya itu gue bilang ini cerita paling unik dan bener-bener
tergokil menurut gue sih di 2022. Parah, itu parah banget sih. Random kebangetan ini. Parah. Menurut gue pribadi gitu. Ya, Untuk plot twist original. inilah plot twist paling paling beda banget lah gitu ya. Iya, ya fenomenal. Ya itu sih. Jadi ya kita sudah bahas nih ya, sudah bahas beberapa anime. Tadi ada Night Proof, juga ada Kiba, juga ada Gundam gitu. Nggak ada beberapa anime lain gitu kan yang sebenarnya menarik untuk dibahas gitu, kayak Shinobi no Itoki gitu kan. Yang mungkin Mas Lapi mau namain sedikit aja gitu. Kira-kira nih apa sih sebenarnya terjadi di Shinobi gitu? Kan kebetulan emang Mas Abandi kan kayaknya nggak nonton kan? Enggak. Kayaknya ya. Iya nggak nonton kan? Nggak nonton kayaknya. Namain sedikit aja apa kira-kira yang menarik di. Kalau menurut gue pribadi ya, Shinobi no Itoki menarik itu tuh sebenarnya dari sisi ini sih. Jadi dia itu mengambil konsep ninja modern. Jadi kayak apa namanya ya dunia ninja tapi di zaman modern lah bahasanya kayak gitu. Sebenarnya menurut gue pribadi ya istilahnya Shinobi no Itoki ini sebenarnya menariknya ada di apa tuh namanya misterinya terkait dengan jadi kayak ada dua klan Koga sama klan Iga. Klan Koga ini klan yang pengen balas dendam sama klan Iga karena terbunuhnya pemimpinnya dia. Ini sebenarnya terjadi off screen. Jadi literally sebelum episode 1. Jadi kayak semacam sejarah gitulah. Dan dia bisa bilang pengen perang nih lawan klan Iga gitu. Nah, posisinya adalah klan Koga ini klan yang gede banget gitu, klan yang OP lah. Nah, kalau klan Iga itu klan yang kecil, klan yang ya nggak besar lah bahasanya kayak gitu. Ya. Nah, menariknya adalah sebenarnya kayak misteri-misteri sebenarnya terbunuhnya pemimpin klan Koga itu sebenarnya karena apa, dan akhirnya ada konspirasinya juga, bisa jadi malah orang klan Koga sendiri yang ngebunuh dan lain-lainnya. Terus ada juga kayak jadi ada semacam pengawas klan ninja itu namanya Anin itu udah dimasuki atau disusupi sama orang-orang Koga untuk ya something konspirasi kayak gitu-gitu. Nah, itu menariknya tuh di sana sebenarnya sampai titik yang baru-baru ini episode terbaru udah mulai perang di antara Koga sama Iga kayak gitu. Nah, itu menariknya. Cuma memang Shinobi no Itoki sendiri kekurangannya cukup banyak gitu ya sebenarnya. Khususnya untuk perkembangan main karakternya sendiri. Ya tahu sendirilah Shinobi no Itoki populer dengan MC-nya yang begitu gitu ya. Cuma sebenarnya calon-calon Izumi lah. Iya gitu. Nah, sebenarnya untuk MC-nya sendiri gitu ya, menurut gua kurangnya adalah Shinobi no Itoki ini sebenarnya harusnya lebih daripada 12 episode sebenarnya. Karena potensinya itu banyak, potensinya itu besar gitu. Udah tadi kan yang menarik kan misterinya tadi ya tentang klan, ada bahkan pembuatannya pun gua juga pembuatan dunianya ya itu juga udah menarik gitu loh. Bahkan kayak klan-klan lain pun sebenarnya ada juga penjelasan tentang klan-klan lain selain klan Koga dan klan Iga, ada banyak klan-klan. Itu pun karena cuma 12 episode. Makanya pas waktu rapat, Bang Will yang tahu kan episode berapa tuh gue lupa, yang ada rapat besar. Iya 7, episode 7. Itu klan lain kan muncul tuh. Kita jadi kayak ini siapa lagi kayak gitu kan. Iya, ini siapa? Iya benar. Season 2 kali. Iya, jadi kayak 2 kali. Iya, harusnya kalau misalkan ini lebih daripada 12 episode, seenggaknya yang pertama itu fokusnya di mana, kedua baru perang kayak gitu. Istilahnya kayak begitu. Nah, ini juga nyambung ke main karakternya si Itoki sendiri yang bahkan kayak disebut kayak Izumi gitu kan. Itu sebenarnya karena kekurangannya dia sebenarnya ada di kayak gini. Sebenarnya 3 episode awal dari Shinobi no Itoki itu sebenarnya udah bagus kalau menurut gua. Mulai dari dunianya, mulai dari ceritanya sendiri gitu ya. Bahkan MC-nya sendiri pun si Itoki pun juga masih bisa diterima karena kan situasinya adalah dia tuh gak ngerti apa-apa tentang dunia ninja gitu kan. Gak ngerti apa-apa tentang dunia ninja, tapi dia tuh dilesin, bisa bilang basic kayak melatih tubuhnya dia, pengetahuan berpikir dan lain-lainnya. Bahkan dilesinnya banyak kan di episode 1 kalau misalnya ingat. Bahkan secara fisik pun Itoki sendiri pun sebenarnya udah bagus. Bahkan waktu ada adegan di episode 1 itu sebenarnya ada yang dia tuh ngompatin mobil gitu. Jadi secara fisik udah bagus nih gitu kan. Nah, di episode 1 ini juga dia baru dikasih tahu bahwa dia ternyata bakal menjadi penerus klan ninja. Lu aja orang yang normal gitu kayak kita tiba-tiba dikasih tahu kayak lu bakal jadi pemimpin klan ninja. Literally beberapa saat sebelumnya lu mau dibunuh sama klan lain. Gimana mau
nerima gitu kan. Makanya awal-awal si Itoki itu nolak gitu kan. Dan karena nolak itulah banyak orang yang benci sama Itoki. Pas itu gue kayak lah make sense dong. Maksud gue kayak ya awal-awal lu tiba-tiba kayak hidup normal, tiba-tiba loh kok gue tiba-tiba mau dibunuh loh, kok tiba-tiba jadi pemimpin klan, ditolak normal dong gitu kan. Dan kemudian karena hal itulah dia nggak bisa ngelindungin diri dia, dan kayak disebut kayak dia tuh lemah dan lain-lain. Makanya menurut gue 3 episode awal itu masih bagus, tapi sebenarnya kebencian terhadap Itoki itu muncul di episode 1 kayak gitu. Nah masuk episode 2 akhirnya dijelasin lah tuh kayak ibunya itu sebenarnya bukan seorang ninja, terus akhirnya dia itu harus mengemban klan Iga setelah kematian ayahnya bla 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 dan lain-lainnya. Akhirnya Itoki yang jelas ya istilahnya di posisi yang sama kayak ibunya, masa dia harus kabur gitu kan. Akhirnya dia menerima lah tuh. Nah di sini lack atau kekurangan daripada Itoki itu cuma 2, dimana kayak masalah mentalnya dia untuk jadi pemimpin sama kekuatannya dia sebagai ninja gitu kan. Meskipun udah basicnya udah tahu nih, ada fisiknya udah bagus, secara intelijen pun udah ditunjukin di episode 3 waktu pas ujian Bang Will, yang ujian yang di supermarket kayak gue lupa. Itu kan dia pakai karton sama Sweeton tuh kan. Yang itu pinter kalau menurut gue gitu loh, intelijennya ada gitu. Nah sebenarnya dengan 3 episode awal-awal itu aja Itoki itu secara fisik, secara intelijen udah ada basicnya gitu. Tinggal dikembangin aja. Nah masalahnya karena scene sekolahnya tuh dikit banget, jadi yang ditunjukin di animenya itu cuma yang adegan dia nyampah doang. Tuh. Gitu. Jadi makanya orang-orang itu pada ngeliat Itoki itu jadi apa namanya? Jadi kayak wah ini beban banget kayak gitu loh. Sebenarnya itu sayang banget sumpah. Sayang banget. Dan akhirnya kan ada 2 tadi, masalah kekuatan, masalah teknik sebagai seorang ninja gitu ya, membunuh ninja, ngedep alat ninja juga, pengetahuan tentang alat ninja kan Itoki nggak tahu apa-apa, dia literally dia benar-benar kosong banget pas masuk sekolah gitu kan. Nah akhirnya pas masuk sekolah itu pas dia harusnya belajar gitu ya, itu kayak ditunjukin di animenya itu cuma kayak apa tuh namanya, cuma kayak ya udah ujian, terus Itoki kayak karena dia nggak tahu apa-apa jadi kayak kelihatan lemah banget, terus akhirnya kebencian terhadap Itoki makin besar kayak gitu. Jadi kayak kesannya jadi kayak beban banget Itoki kayak gitu kan. Nah tapi di sisi lain mentalitasnya dia yang masih kurang itu digenjot terus, di develop terus panjang episode sampai ke titik di mana dia tuh mau ngikutin tekad daripada ayahnya sama tekad daripada pemimpin klan Koga, yang dimana dia tuh pengen mengubah dunia ninja gitu. Yang padahal ya makanya kesannya jadi kayak lu nggak punya kekuatan tapi lu punya mimpi tinggi, jadi kayak kesannya naif banget gitu kan. Makanya pembuatannya itu ampas banget kalau menurut gua gitu loh, pembuatannya Itoki potensinya ada tapi karena kurang screen time dan lain-lainnya jadi kayak secara kekuatan dan lain-lain sayang banget sih kalau menurut gua gitu. Makanya harusnya nih core pertama ini fokus sekolah, fokus world building, klan-klan lain, pertemuan sama klan-klan lain dan lain-lainnya. Itoki berkembang di core pertama, baru core kedua perang gitu. Makanya sebenarnya gue tuh tertarik nonton Shinobi Itoki itu gara-gara itu sebenarnya. Tapi ya sudahlah gitu kan. Gitu. Tapi kalau akhirnya hero ini apa? Enggak, akhirnya kan hero ini yang jago kan di situ kan. Dan ngerasa makin ampas juga. Iya, siapa namanya? Kotetsu. Iya, yang itu malah yang apa tuh namanya? Yang menjadi penolak. Karena kan dia ninja yang profesional gitu kan, yang udah jago gitu. Ya pasti ya udah jago gitu dibandingkan sama Itoki gitu kan. Kakashi. Gitu. Tapi ya istilahnya menariknya sih sebenarnya untung aja gitu ya, sekarang masuknya itu ke fase yang menariknya gitu ya, perangnya langsung gitu. Lagi setelah kejadian terbaru ya Bang Will yang terjadi sama Kosetsu dan Yumika-san gitu itu what the hell gitu loh. Itu gila sih. Ya gue berharap semoga Itoki makin naif lah. Gitu. Kalau sekarang sih kayak Itoki bakal susah sih, istilahnya udah stuck kayaknya, udah nggak bisa berubah kayaknya. Momet nih. Dan sekarang kita nikmatin aja perangnya aja udah gitu. Iya benar. Itu dia gue setuju sih. Itoki ya. Apa? Terus MC-nya nggak punya apa power apa gitu. Kayak MC yang lain itu gitu. Nggak ada. Dia itu ya tadi makanya dia tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang dunia ninja, alat ninja dan lain-lainnya, karena nggak ditunjukin aja tadi. Makanya ya tadi gue kan awalnya ngiranya oke lah dia nggak tahu tentang teknik ninja, alat ninja dan lain-lain. Makanya ada Ryoko kan yang ngenalin alat ninja tuh Bang Will, yang cewek rambut pendek.
Gue pikir oke lah dia bakal ngebantuin untuk masalah alat ninja, tapi kalau masalah teknik ninja mungkin Kosetsu lah, oke lah gitu ya. Segala intelijennya gitu loh, maksud gue dari sisi pemikirannya dia untuk strategi atau apa gitu ya. Maksudnya bisa menang di sana, tapi ternyata enggak juga gitu. Gue masih inget banget salah satu adegan pertarungan lawan Suzaku itu yang pas dia lari-lari itu kocak banget sumpah. Iya, parah itu. Itu gila sih. Itu enggak kayaknya emang ini sih, kayaknya emang dipaksakan menurut gua sih, dipaksakan cepet gitu loh ceritanya. Iya, itu emang karena kurang episode. Iya, dia mau masukin banyak hal jadi malah dipaksa terpaksa. Jadi setengah-setengah gitu loh. Sayang banget. Coba kalau gua bisa remake, gua remake tuh aja Ino Toki. Aduh. Kesel gue. Gitu. Ya itu sih itu Toki. Ya itu manis garamnya anime ini emang itu benar-benar lucu banget sih. Original ya. Itu original gitu. Jadi nggak ada yang tebak nanti bakal seperti apa. Jangan-jangan nanti musuhnya ini kayak Boruto nanti punya alat ninja gitu kan, yang bisa ngeluarin Rasengan dari tangan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kan, nggak ada yang tahu ya kan. Ya gitu. perlu power up ya. Biasanya kan MC kayak gitu kan ada power up-nya gitu kan, tiba-tiba apa gitu, punya kekuatan apa gitu kan yang ternyata tersembunyi atau gimana gitu kan. Tapi kalau benar-benar dari 0 ke angka 1 itu benar-benar waduh, dia harus lawan orang-orang yang udah profesional dan dia mulainya dari 0 gitu. Dan yang lain sudah pada siap gitu. Itu benar-benar iya, makanya kayak gitu, asal hasilnya kayak gitu. Itoki jadi kayak kelihatan ampas banget. Sayang banget sih sebenarnya. Ya, gitu. Itu sih. Jadi kita udah bicarain beberapa anime original lainnya. Dan apa lagi ya? Mungkin ini kali ya. Kan tadi kan sudah original sudah. Terus gue kayak pengen bertanya sedikit sih tentang anime, karena memang gue greget gitu loh, pengen bahas anime juga, tapi kan terlalu banyak gitu kan. Jadi kita bahas yang ini aja, yang normal, yang garis besarnya aja gitu. Mungkin langsung aja gue tanya kali ya, kira-kira dari kalian, menurut kalian anime apa yang benar-benar menjadi dark horse di musim ini? Gue nggak mau bilang anime terbaik, karena anime terbaik belum selesai. Jadi gue tidak bisa menyimpulkan kalau misalkan wah ini ternyata anime terbaik nih, nah, kan karena episode-nya kan belum selesai. Tapi menurut kalian apa dark horse di musim ini? Gitu. Mungkin dari Mas Safi dulu deh. Jangan gua dulu, gantian dong. Oh iya siap. Saya udah ngomong dari tadi. Apa tadi lupa pertanyaannya? Anime dark horse musim ini. Apa ya? Boleh dark horse, boleh underrated, sama aja sebenarnya sih. Enggak sama sih, intinya mengarah ke sana. Ya, jadi, mungkin sesuatu yang diremehkan bagus. Ini ya. Ya, jadi intinya tuh mirip-mirip musim winter awal tahun kali ya. Ya, Bochi lah. Karena ingatnya tuh winter awal tahun ini yang Sonobe Squid Doll ya, My Dress Up Darling. Iya, winter ini kan 2022 ya, kan. Di mana dia bisa ya berada di atas ngemantatin si ini Kimetsu no Yaiba sama AOT gitu kan, dan itu terjadi lagi di musim fall ini. Bochi itu ya berada di atas Chensu sama ya nggak tahu ini bakalan banyak protes atau enggak, tapi ya menurutku ya Bochi masih di atas Bleach untuk musim ini sih. Oke. Bahkan Rico juga nggak ada yang nyangka kan ternyata bisa di atas Jote sama Overlord gitu loh. Wah, itu dia, itu problematika yang nggak bisa terjawab kan. Apa mungkin ini ya udah musim yang gitu ya, tiba-tiba ada anime underrated yang nyalip gitu kan di 3 atau 4 episode gitu kan. Bener. Kalau Spring mungkin sama Time Render kali ya, Spring ya. Spring sama Time Render ya. Tapi ya karena ini ya, sama Time Render awalnya rilis di platform yang mahal ya, bisa dibilang. Iya. Iya, enggak. Revenge bakal juga kayak gitu juga. Iya kan. Jadi akses ke sana. Bener. Akses ke sana itu yang agak ini. Jadi ya ketinggalan hype-nya sama anime-anime yang bisa ditonton secara ini. Mungkin penggantinya Paripikome kali ya. Pas tuh cocok banget itu. Iya.
siapa yang membicarakan ada ininya sih, ada apa? teorinya. Waktu itu gue pernah ngeliat gue lupa ya di mana gue nontonnya, di YouTube. Gue lupa youtubernya siapa, itu pernah ngomong. Jadi ada kayak semacam gue lupa ya siapa ya, pokoknya dia tuh ngasih teori kayak ada dua anime yang dimana dua anime ini saling bersaing. Contoh, kita ngambil contoh kayak Attack on Titan sama Kimetsu no Yaiba gitu ya. Nah, mereka berdua ini bersaing literally kayak Indomaret sama Alfamart. Nah, cocok tuh. Efek samping daripada persaingan itu akhirnya membuat mereka berdua ini jadi kayak senternya di musim itu. Gitu. Jadi kayak memberikan keuntungan, akhirnya membuat mereka itu kayak makin populer, karena persaingan itu kayak semakin back to back kan, misalnya mereka kayak ngelirik satu episode epic bareng-bareng kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh apa namanya, Kimetsu no Yaiba sama Attack on Titan tuh. Nah, karena mereka berdua lagi compete kayak gitu, nah tiba-tiba ada anime lain yang memiliki hal yang berbeda dibandingin kedua ini gitu ya, dan itu tuh bagus. Sono Bisque dengan soulnya dia, dengan Marin, dengan ecchi-nya dia dan lain-lainnya gitu kan, ya maka dia naik. Ini terjadi juga di musim ini. Chainsaw Man, Bleach punya tipe yang sama, saling bertarung gitu kan. Tiba-tiba Bocchi, soul, musik beda banget gitu ya, menang. Nah itu. Jadi kayak apa namanya, kayak ada, nggak tahu sih, mungkin itu teori apa gitu ya, tapi begitu gue pernah baca itu deh kayaknya, pernah nonton itu kayaknya. Kayak begitu. Jadi kayak ada satu yang stand out dibandingkan dua yang saling compete. Jadi mereka itu kayak hampir setara tapi dengan cara mereka berbeda, cara mereka sendiri lah. Kayak gitu, nggak salah gitu sih. Iya. Cuma musim ini banyak banget anime bagus ya. Cuma kayak apa ya, kayak tertutupi sama persaingannya tadi. Ini mirip-mirip kayak waktu pas winter sih sebenarnya, persaingan. Kalau musim ini Chainsaw sama Bleach gitu ya. Jadi kayak My Hero, Mob, terus kayak apa yang populer-populer lainnya. Jadi kayak gue jujur aja, gue nggak pernah lihat orang ngebahas Mob sama ini dah, My Hero anjir. My Hero loh. My Hero lagi seru sumpah. Gue nggak tahu ya, lu mungkin nggak nonton My Hero ya. Iya, nonton nggak? Aku nggak nonton. Enggak. Cuman nonton kan. Sumpah My Hero sekarang itu lagi seru banget. Dan nggak ada yang bahas anjir, gitu. Gitu. Makanya sayang banget sih sebenarnya. Oke. Ya. Iya sih. Jadi benar-benar yang ya nggak ketebak, musim ini benar-benar nggak ketebak sih. Makanya gue sekarang ini, dari sekarang nih ya, lebih banget dari sekarang ini gue mikir winter apa ya yang kira-kira yang jadi apa ya, jadi mutiara gitu. Karena gini men, kalau bicara soal ini gue fair aja kayak Sono Bisque mungkin gue sudah tahu gitu kan. Nah kalau kayak model kayak Paripi Kome, gue kan tahunya kan dari Mas Rafiq juga gitu kan, dan akhirnya jadi terkenal. Terus juga Summertime Render ya kan, terus juga Rico Rico, bayangin kan, Rico Rico tuh siapa sih yang mau bahas Rico Rico, gak ada yang ngespek, paling bahas Cote, Overlord ya kan, terus apa lagi, Main habis bahkan jarang loh Main habis gitu kan, karena saking masterpiece juga kan, tapi jarang yang nonton, mungkin karena gore kali ya, gue nggak tahu juga sih. Dark ya. Ini Bang Will terlalu mengedepankan perasaan gitu, susah. agak susah gitu remedin habis itu kalau ini. Benar. Nggak mikir mungkin, tapi perasaan gitu. Benar sih. Dan image-nya juga ya ini anime anak kecil lah gitu kan. Jadi masih ada yang memikir seperti Sono Bisque sih. Iya, masih underrated lah. Underrated banget. Itu. Jadi benar-benar tahun ini benar-benar gila sih. Menurut gua tahun ini gila. Enggak kalah lah dibanding tahun di 2021 gitu. Ya, gitu. Ya, itu aja dari gua, dan thank you banget buat teman-teman yang sudah menemani gua ya kan. Terima kasih buat Mas Samadi ya kan, terus juga Mas Tafi yang sudah nemenin gua ya kan, hampir berapa jam? 2 jam ya kali. Bisa sih 2 jam. Iya. Untuk membahas beberapa anime original di Fall ya kan, yang menarik untuk dibahas. Jadi itu saja dari gua, dan yang pasti kalau misalkan teman-teman ingin apa ya, lebih kenal atau lebih dekat dengan mereka, jangan lupa subscribe mereka. Ntar gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke. Itu sesuai dengan namanya, ada juga di Indonesia, ada Vimores gitu. Dan itu aja dari gue, dan sampai bertemu lagi di Reason Egoist. Dan bye. Dadah.